Apa saja yang menjadi pemicu sehingga masih banyak yang konsumsi miras oplosan? Fenomena sosial apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan membahasnya bersama sosiolog Ida Ruwaida. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Pak Wilson. Baik Ibu Ida, bagaimana Anda melihat minuman keras dalam kehidupan masyarakat kita, Mbak? Ya, saya kira kalau mencermati apa yang tadi diwartakan kan sebetulnya memang ini bukan satu hal yang baru dah. Berulang-ulang kali ini terjadi di masyarakat ya dalam konteks adanya korban karena miras ya, khususnya yang oplosan. Nah, ini kan menurut saya praktek, tradisi, kebiasaan, perilaku minuman keras ini kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan. Ada juga yang sebetulnya memang berangkat dari tradisi ya, yang saya tadi sebut tradisi di masyarakat itu sendiri ya, karena kita mengenal juga kan produk-produk miras lokal. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah tradisional, misalnya tradisi minum tuak dan sebagainya. Nah, hanya kemudian yang menjadi penting kasus-kasus yang selama ini terjadi itu kan sebetulnya lebih karena faktor usaha mereka untuk mencoba memproduksi minuman yang sebetulnya dicampur dari berbagai bahan ya, yang kalau saya lihat, dan itu yang kemudian punya dampak mematikan. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi penting untuk diperhatikan dan disosialisasikan kalau menurut saya, karena ini kan kasusnya sekali lagi bukan sekali dua kali ya, jadi ini sudah menjadi masalah sosial yang meluas, dan kemudian menurut saya belum ada intervensi yang cukup signifikan ya terkait dengan perilaku masyarakat meminum minuman keras ini. Itu yang saya amati ya secara khusus, karena selain faktor tradisi kan juga ada faktor terutama di kalangan anak-anak muda, misalnya kita bisa lihat ada faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan. Itu yang kedua ya, selain faktor tadi yang pertama tradisi, yang kedua adalah pengaruh lingkungan, khususnya kita bicara tentang teman sebaya. Nah, yang ketiga itu juga sebetulnya kita bisa kaitkan dengan mengkonsumsi minuman keras ini tidak bisa dilepaskan juga dengan sebagai bagian dari pelampiasan, misalnya kalau kita bisa bilang ada depresi ekonomi atau depresi sosial yang kemudian dengan minum minuman keras ini dianggap sebagai satu bentuk kompensasi atau bahkan pelarian. Saya kira itu sih 3 faktor utama yang saya lihat sebagai faktor yang berkontribusi terhadap tradisi atau praktek, yang lebih tepatnya praktek miras. Baik, mungkin miras sudah menjadi tradisi, tapi kalau miras oplosan ini kan kasusnya sudah banyak yang merebut nyawa. Apakah masyarakat kita tidak belajar jika dioplos ini ada efek tertentu bahkan mengakibatkan kematian, Ibu? Mengapa mereka mencoba-coba meracik-racik miras ini? Nah, saya kira memang yang jadi catatan, kita tidak bisa mengharapkan masyarakat itu secara otonom gitu ya, atau katakanlah belajar dari pengalaman mereka sendiri. Itu kan sebetulnya yang kemudian perlu dicermati, kan kasusnya dari wilayah ke wilayah ya. Satu wilayah terjadi, tapi di wilayah lain terjadi beberapa waktu kemudian. Saya kira berharap dari masyarakat untuk bisa melakukan intervensi atau mengatasi masalahnya sendiri itu menurut saya sulit ya dicoba dikembangkan. Meskipun kita berharap sebetulnya ada kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa memberikan semacam penyadaran kepada masyarakat gitu ya, sebagai bagian dari edukasi publik atau kampanye publik bagaimana bahaya miras. Dan kita sadar sebetulnya ini juga terjadi, hanya menurut saya kurang masif ya dilakukan, dan tidak kesinambungannya ya, kontinuitasnya masih perlu diberikan catatan gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian juga jadi penting. Selain efek jera itu datangnya harusnya dari hukum ya, sanksi hukum. Karena kalau hanya sanksi sosial dan kemudian tadi ya mengandalkan pada aksi sosial, aksi kolektif, gerakan masyarakat, saya kira kurang menimbulkan efek jera gitu. Nah, efek jera ini harusnya datang dari apa yang kita sebut sebagai sanksi hukum. Nah, penegakan hukum berkenaan dengan
eh, rantai Baik. rantai produksi dan rantai distribusi minuman keras ini yang sebetulnya juga harus diperhatikan gitu. Baik. Karena sebagian dari kelompok masyarakat kita itu kan sebetulnya hanya menjadi konsumen dan mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang juga harus. Baik Ibu Ida, tapi mengapa masyarakat sulit melakukan kontrol sosial padahal praktik minuman keras oplosan ini terjadi pada saat tradisi berlangsung atau mungkin beberapa saat setelah tradisi atau pesta berlangsung di desa itu? Apakah warga mungkin tidak hanya langsung melarang seperti itu? Nah, saya kira ini kan perlu dicermati ya Pak Wilson. Pada kasus tertentu yang berdasarkan hasil kajian kami, meskipun tidak langsung berkenaan dengan miras, ternyata juga di wilayah-wilayah tertentu, bahkan di wilayah administratif terkecil, itu juga ada pihak-pihak ya yang sebetulnya punya kewenangan yang ikut berkontribusi terhadap tetap berjalannya praktek nih ya, praktek minuman, praktek konsumsi miras ini. Itu yang kemudian harus dicermati, artinya mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kontrol sosial, bagaimana kemudian usaha untuk mengendalikan miras, memang sejauh ini menurut saya peran serta masyarakat justru masih rendah kalau menurut saya justru gitu ya. Jadi kalau kita berharap dari masyarakat, menurut saya agak kurang efektif, kecuali kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, terutama yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok strategis, misalnya tadi ya, saya kira organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, terus kemudian juga bahkan disupport oleh institusi pendidikan dan institusi keluarga, kalau mereka bisa saling bergandengan tangan untuk melakukan aksi tadi ya, aksi kolektif mengangkat bahaya miras dari konteks kesehatan, bahaya miras dari konteks tadi ya keamanan publik gitu ya. Saya Baik. kira itu harusnya yang bisa dijalankan secara terus-menerus gitu. Baik, Ibu, Jadi agar hal ini tidak terulang kembali, apa yang harus dilakukan? Karena sepertinya polisi sudah menangkap, bahkan penjual miras juga sudah ditangkap. Tadi juga kontrol sosial agak susah dilakukan. Lalu apa yang harus dilakukan agar tidak terulang kembali ini, mencabut nyawa dari miras oplosan ini? ya saya kira kan memang kalau buat saya negara sebetulnya dengan berbagai ini sudah mencoba melakukannya ya, kan kita bisa lihat praktek membakar miras ataupun apa gitu ya, tapi efektivitasnya memang masih tanda tanya. Nah, aspek yang kedua yang saya tadi sampaikan adalah bagaimana penegakan hukum berkenaan dengan perilaku atau tindak baik dari produsen, distributor maupun kemudian supplier maupun juga konsumen, itu catatannya ya. Nah, hanya kemudian kalau ditanyakan bagaimana efektivitas di dalam rangka mengendalikan konsumsi miras ini, yang paling mudah dilakukan itu memang di tingkat komunitas menurut saya. Basis yang utama itu adalah di tingkat komunitas. Bagaimana komunitas itu mampu peka dan kemudian mampu mengidentifikasi secara cepat pihak-pihak mana yang sebetulnya memang punya potensi dan ikut terlibat di dalam produksi tadi ya, distribusi gitu miras ini. Itu yang saya kira harusnya dilakukan upaya penguatan kapasitas komunitas untuk bisa melakukan kontrol dan kemudian juga penanganan terhadap praktek-praktek miras seperti ini. Meskipun ada tataran komunitas ini kemudian harus dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang. Nah, itu yang menurut saya penting. Kalau nanti ditanya komunitasnya di level mana ya, yang saya rujuk itu adalah sebetulnya adalah komunitas di level RT dan RW. Itu yang paling efektif sih menurut saya Pak Wilson. Selain juga ada organisasi ya yang NGO atau LSM yang bergerak di bidang anti miras ini ya. Baik, berarti penegakan hukum dan komunitas yang bisa menjalankan kontrol sosial ya Bu, agar hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih Ibu Ida Ruwaida, sosiolog, telah bergabung bersama kami di Special Report.